Assalamualaikum Rahayu, 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 pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, padepokan gaul yang budiman dimana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kewujudan keberkatan hidup. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sudah banyak masa dalam kehidupan, mudah-mudahan diberi pencerahan. Yang masih punya tanggungan hutang, mudah-mudahan diberi kemampuan untuk melunasi. Apabila semua tak terjadi, itu nikmat dari Allah. Mendapat nikmat dari Allah itu diikat dengan cara bersyukur, dengan cara malah perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Pemirsa, kali ini saya tiba-tiba ingat dengan kisah-kisah saya kecil dulu, bahkan juga sering dituangkan dalam syair-syair seorang orang yang pandai bersyair pujangga, bahwa Nusantara ini itu merupakan negeri yang gemah ripah loh jinawi, merupakan sebongkatan dari sorga, jamrut katulistiwa, dan berbagai macam itu para pujangga untuk menuangkan dalam sebuah syairnya dan cerita dari orang-orang tua zaman dahulu. Dibuktikan bahwa pada masanya banyak negara asing di luar sana yang datang ke Indonesia, yang berdagang dan tertarik dengan yang sering dibilang rempah-rempah. Ternyata bukan itu saja pemirsa. Banyak kandungan di bumi Nusantara ini, kandungan daripada kekayaan alam yang mungkin saat ini belum sempat dieksplorasi atau dimanfaatkan dibanding dengan di luar Nusantara yang sudah banyak dimanfaatkan dan dieksplorasi. Ada rahasia apa di balik semua itu? Kenapa Nusantara ini punya kekayaan alam yang melimpah ruah, tanah yang subur, bahkan menanam begitu mudah, tidak perlu teknologi yang tinggi-tinggi, tidak perlu diolah yang terlalu berlebihan, banyak mudah dengan subur tanaman itu tumbuh dan berbuah dan dapat dimanfaatkan oleh manusia yang hidup di Nusantara. Secara ilmu alam mungkin sudah banyak dipelajari oleh manusia, sehingga bisa diketahui bahwa tanaman ini cocok di Indonesia, tanaman ini nggak cocok, ini cocok, ini manfaat, ini seperti ini cara mengolahnya, cara membudidayakannya. Itu secara alam, ilmu alam manusia sudah banyak dipelajari. Nah, adakah sisi goib? Kenapa di Nusantara itu kok begitu subur tanahnya dan banyak kekayaan alamnya? Mungkin ada makhluk goib yang tahu itu bagaimana sebenarnya prosesnya dan untuk apa ke depannya. Mudah-mudahan video ini manfaat disimak pemirsa untuk meningkatkan rasa nasionalisme sebagai bangsa yang hidup di Nusantara ini. Mas Hamid, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambah ganteng aja kamu. Alhamdulillah. Aku tidak mau ngomong lah, kamu jomblo, nanti kalah saya. Saya Mas Hamid. Alhamdulillah. Diterima ya. Mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan mau datang ke sini bercerita. Oh, harus sedikit kita jagoan santai gitu nanti ya. Bismillah dipagari ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Saya ingin tahu kenapa bumi Nusantara ini subur dan makmur dan banyak kekayaan alamnya sehingga kadang-kadang menjadi rebutan dari bangsa-bangsa asing di luar sana. Ya Allah, aku mohon dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita dan asli, pendompleng, penyusup. Aku mohon ya Allah, jangan sampai datang ke sini. Jadi aku mohon yang hadir dan masuk dulu Mas Hamid ini betul-betul yang tahu dan yang asli. Assalamualaikum. Makhluk gaib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita mengenai kenapa bumi Nusantara ini bumi yang subur, banyak kekayaan alamnya. Aku mohon sudah hadir ke sini dan masuk mediator dengan keilmuan yang Anda punya. Tolong penyusup atau yang menyerupai dihilangkan. Jadi yang masuk betul Anda yang asli. Aku mohon hadir
Hadir? Hadir? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh pegang ini? Jelas mengetahui. Apa? Ya, saya mengetahui. Apa? Berbentuk pedang yang sangat tajam. Tajam. Kamu kalau bohong bukan yang asli, kamu terbelah jadi dua. Sallallahu ala Muhammad. Garasi. Waalaikumsalam. Sebelum banyak bicara, bersihkan dulu ikut sampean. Bersihkan dulu, hasil dipagari. Allah yang ikut ya Allah, ikut semua. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat datang tempat saya. Sama golongan apa? Saya golongan jin. Golongan jin. Tak suguhi mau Mas Jin? Silakan. Ya Allah, suguhan paling suka disukai dia ini ya Allah. Aku mohon hadir di sini kun fayakun. Allah, silakan lengkap, tinggal pilih. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, dinikmati dulu. Belum kita banyak bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Merokok, silakan. Ya, Boleh kutemani ya? silakan. Silakan merokok. Bismillah. Minum, merokok silakan. Bismillah. Nah, merokok juga ya, boleh ya? Silakan. Siapa bahasa jin? Benar sekali. Punya nama? Alhamdulillah mempunyai. Siapa namanya? Rangga. Rangga, berarti asli Nusantara ya? Benar Berapa sekali. umurnya Rangga? Saya umurnya 4.000 tahun. 4.000 tahun. Boleh ku bilang Mbah kalau begitu, Thomas? Jangan. Apa? Mas saja. Mas, Benar. waduh, Mas Rangga. Mas, selamat datang Mas Rangga. Waalaikumsalam. Udah tua kok panggil Mas itu piye? 4.000 tahun tua loh. Ya memang. Ayo. Lumayan tua. Ayo. Tetapi karena saya di sini menempati jasad beserta apa yang saya lihat dari kamu ataupun dari anak-anak muda yang ada di sini. Saya ingin dipanggil Mas saja. Mau ikut gaul juga ya? Benar. Allahu Akbar. Allah. Iku apa gerak-gerak itu? Di atas itu. Hewan itu. Asli ya? Ya. Dari mana? Tidak usah menjelaskan saya. Nanti banyak yang menghujat kamu karena Cari pacarnya dia. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa. Hujat biasa saya kan. Wajar kita memang orang hina. Dina ya wajar kan? Tidak apa-apa. Oh iya, memang orang hina deh. Mas Rangga yang gaul sekali. Bagaimana tadi ceritanya, dari mana kok bisa masuk tubuh ini, kok bisa assalamualaikum? Ayo silakan cerita. Dari doa kamu yang kamu ucapkan tadi. Iya. Yang menyambung ada guru silsilah yang benar. Dari situlah ada golongan cahaya yang memanggil dari salah satu golongan kami untuk datang ke sini menjelaskan apa yang kamu maksud tadi. Alhamdulillah, saya salah satunya yang diizinkan untuk datang ke tempat ini untuk masuk dalam jasad dari orang ini. Tinggal di mana, Mas Rangga? Saya di Nusantara bagian timur. Bagian timur. Sudah sebutkan langsung. Tidak boleh. Saya sebagai apa sampai di sana? Sebagai apa? Saya sebagai panglima. Panglimanya. Di salah satu kerajaan yang ada di sana. Sebuah gunung. Bukan gunungnya, tetapi di wilayah dari gunung itu. Wilayah gunung itu. Lagi sibuk sana perang terus ya? Alhamdulillah. Nah, ya diperangi sekarang yang di alam atau di tubuh manusia? Semuanya. Udah mulai. Yang di alam maupun di manusia. Udah dari boleh golongan ya? iblis yang di dalam tubuh manusia. Sekarang sudah waktunya untuk berproses. Diperangi. Apa mereka nggak diambil opah sama yang anu dulu, yang bantu mereka? Ya jelas tujuan kami untuk memerangi. Jika dari di dalam tubuh manusia itu dari golongan fasik tidak berhasil kami ajak untuk berbuat baik, ya sudah kami arahkan untuk mengambil jatah-jatah mereka di dalam tubuh manusia yang telah dibantu. Oh gitu. Itu bentuknya secara manusia apa tuh kalau gitu? Ya paling kecil sakit,
yang paling fatal, kematian dari manusia. Di mana manusia itu dulunya sampai sekarang masih dibantu dari golongan iblis ataupun jin fasik yang ada dalam tubuhnya. Kalau semati kok enak sekali, sakit aja. Dia dulu dia berbuat suka nyakiti orang lain kah? Ya banyak. Lah iya kan? Entah itu yang pada perjalanan hidupnya sering menyakiti orang lain dalam hal kegoiban ataupun nyata, itu juga sama. Oh sama, ya dibikin sakit dulu sampai habis hartanya untuk berobat gitu loh. Nah ini canda aja, boleh toh? Silakan, jadi tidak apa-apa. Untuk memerangi dunia manusia boleh ya? Yang banyak dibantu fasik ya? Alhamdulillah. Udah diizinkan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Ini terus bagaimana proses keislaman sampean? Cerita, desa malu-malu, mesti pernah fasik sampean kan? Saya diislamkan dari penguasa yang ada di gunung di sana. Sebelumnya saya memang fasik. Ketika islaman saya baru-baru sekarang saja. 4.000 tahun, islaman sampean baru-baru belum dari 5 tahun dah? Ayo, menjadi 4.000 Islam 5 tahun. Berapa tahun kamu fasik? Ayo gue. Apa yang diperbuat kita fasik itu? Cerita. Itu adalah pengalaman yang menurut saya. Iya. Apa yang berbuat ketika fasik dulu? Banyak. Contohnya. Berbagai versi telah saya lakukan pada zaman saya masih fasik. Entah itu menyesatkan manusia yang sering meminta keilmuan, ataupun yang sering mendatangi dari tempat-tempat di mana tempat itu dikeramatkan manusia banyak, dan yang lain-lainnya. Saya juga sering memasuki jasad manusia, yang mana manusia itu sering berbuat maksiat, meminum minuman keras. Saya juga ikut nimbrung pada bacaan zaman itu. Kamu langsung? Ya. Udah melang buana kemana aja Mas Rangga waktu masih fasik? Semuanya. Mana? Sudah saya lalui semuanya. Kemana? Nusantara ini semuanya sudah, alhamdulillah. Udah pengalaman ya. Nah sekarang bersyukur. Kalau kok maunya diislamkan? Perlawanan perang atau ikut tunduk dengan sendirinya? Tidak. Gimana ceritakan dong cara Islamnya? Saya pada zaman itu di suatu kerajaan yang dimana kerajaan itu juga semuanya golongan fasik. Dari situlah dari prajurit-prajurit yang ada di sebuah gunung turun ingin mengajak dari golongan kami yang ada di kerajaan itu untuk kembali jalur yang benar, masuk Islam bagi seorang muslim. Tetapi dari saya sendiri sempat menolak dan ikut perang dengan golongan yang sudah ikut beliau, terus Sang Yang Nurjaninuan. Saya kalah, dan dari kekalahan saya sadar bahwa waktunya sekarang lah saya kembali ke jalan yang benar. Gitu, terpaksa lo gitu? Ya, tidak sebenarnya. Ya perlu diperangi, berarti terpaksa. Ingin mentobati apa yang pernah saya lakukan pada zaman terdahulu. Oke. Ini ketika pertempuran antara teman-teman kamu yang masih fasik kok dengan pasukan yang dari gunung udah Islam, apa bentuk jadi di manusianya? Jasad di manusia. Enggak jadi di manusia, dunia manusia mungkin ada apa? Ya jelas ada pasti. Apa bentuknya? Pada zaman itu angin sangat besar sekali. Petir menyambar kemana-mana. Banyak pohon yang bertumbangan. Itu salah satu yang dirasakan dari jasad manusianya. Oh gitu. Padahal secara gaib dari golongan kami yang fasik dengan golongan yang sudah muslim, yang sudah di jalur beliau, itu sedang berperang. Perang besar. Oh gitu. Jadi kejadian di golongan gaib juga ngefek di dunia manusia kalau begitu ya? Iya, itu pastinya. Kejadian-kejadian yang ada di dunia manusia, di alam, itu pasti di golongan gaib juga ada. Oh gitu. Minum dulu. Entah itu dari golongan gaib sedang berperang, ataupun dari golongan cahaya sedang membersihkan apa yang harus dibersihkan. Banyak lagi. 5 tahun yang lalu itu ya. Minum dulu. Podo Nusantara nih, telur goreng lengkap ada. Wes pokoknya. Enak. Ya alhamdulillah.
enak mana ketika masih fasik sama sekarang? Ya jelas enak sekali. Allah. Dulu Promosi ya? saat saya masih fasik, untuk mendapatkan makanan seperti ini, itu harus menyesatkan manusia dulu, mengajak ke arah kami dulu, baru dari golongan kami bisa mendapatkan makanan. Jika sekarang, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tinggal berdoa aja ya. Benar sekali. Alhamdulillah. Jadi disuguhi lagi ya. Kalau kadang-kadang aku kirim paket nyampe enggak? Alhamdulillah. Tapi karena agak jarang-jarang ya lupa kadang saya ada apa ya? Ya. Kalah-kalah lah. Selamat datang tempat saya. Berarti jarak dekat ya antara timur ke sini. Ya alhamdulillah. Begitu prosesnya alhamdulillah. Oke, selamat sampean. Itu bagaimana cara masakan Islam di dunia sampean? Yo. Alhamdulillah. Iya caranya. Dari golongan gaib yang sudah ikut beliau Sang Hyang Nucani mengajarkan kami apa seperti yang kalian ajarkan kepada golongan gaib yang kalian Islamkan. Ya sahadat, membacakan istighfar, membacakan sholawat. Kami juga diajari apa yang seharusnya, kewajiban yang harus dijalankan seorang muslim. Kayak sholat, cara bertaubat, sama semuanya. Setelah kami melakukan dari kewajiban kami, dari golongan kami juga diajarkan. Setelah melakukan itu harus berbuat apa? Dari golongan kami juga diajarkan semuanya. Gitu ya. Nah, terus ini Mas Rangga, tak pakai cak ya udah timur ya. Jangan. Kenapa? Mas aja. Oh Mas. Mau sok gaul kamu. Udah banyak istri kamu panggil Mas. Tidak apa-apa. Gini, ketika Mas Rangga belum muslim di arah sekarang, dulu, ada nggak dari golongan apa yang berdakwah ke sampean? Entah manusia, entah golongan jin yang berdakwah cuma nggak mempan. Ada nggak sebelum itu? Ada. Banyak. Contohnya? Tetapi dari golongan kami kan melihat manusia-manusia yang sok-sokan ingin mengislamkan dari golongan kami. Terus? Padahal di dalam tubuhnya banyak dari golongan kami. Loh. Ya tidak bisa seperti itu. Tapi ada. Ya ada. Ya bener lah. Ya. Itu Mas sekarang itu baru-baru aja. Baru-baru saja. Loh. Sebelum saya Islam. Jadi kamu tipu orang itu. Ya. Pura-pura Islam kamu gitu. Gimana caranya? Teman-teman saya juga banyak yang menipu manusia. Ayo. Seolah-olah bisa diislamkan. Tetapi dari golongan kami kan bisa melihat. Dari golongan kami kan hanya menipu saja. Yang bisa mengislamkan kami itu ya yang sudah ada jalur yang benar. Entah itu golongan gaib ataupun manusianya. Oh, ya benar. Jika belum ya tidak bisa. Ya betul. Ya. Kan banyak orang alim yang pandai berdakwah itu jadi manusia. Ya memang banyak. Di seluruh Nusantara ini sudah banyak apa yang kamu katakan. Terus? Tetapi proses untuk mengislamkan dari golongan kami tidak sembarangan orang ataupun tidak sembarangan gaib yang bisa. Harus ada sambungan yang jelas terus sampai ke Rasulullah SAW. Oh gitu. Patut itu bagaimana cara mereka berdakwah ke dunia sampean? Caranya kayak apa? Di dunia gaibnya atau dunia manusia? Ya bentuk misalnya manusia yang katakanlah pendakwah yang ya sama seperti kalian ini. Gimana? Kau masuk itu orang lain gitu? Ya terus? Ataupun dari pandangan mata mereka yang dibantu dari golongan iblis. Dari situlah dia kan bisa berkomunikasi. Entah seperti ini. Ataupun dari pandangan yang dibantu dari golongan iblis. Otomatis dari dia kan bisa melihat golongan-golongan gaib. Dari situlah dia seolah-olah mengajak ngobrol kami. Apakah kami mau diislamkan ataupun tidak. Yang ada di kerajaan saya, golongan jin kecil yang berusaha untuk menipu manusia yang seperti itu. Ya banyak. Padahal kan juga jika dari manusia itu ketipu dengan seolah-olah dia sudah mengislamkan, ya sudah, yang ada di dalam tubuhnya yang paling kecil, sari-sari pati yang ada di tubuhnya diambil. Jadi nggak semudah itu ya mengislamkan golongan sampean kalau begitu ya? Tidak seperti itu. Tidak mudah.
Allahu a'lam, terserah. Dan itu fakta kan banyak kuliah itu, banyak orang-orang yang seperti ini katanya disuruh Islam dipaksa atau apa ditundukkan, itu gimana sebenarnya, itu ditipu aja gitu. Benar sekali. Banyak yang ditipu. Tapi iya. Tetapi ada juga manusia yang memang asli ada sambungan yang jelas bisa mengislamkan kami. Dan dari situ jika sudah ada manusia yang ada sambungan yang jelas, jika dari golongan kami murtad ataupun berbohong, pasti ada risiko yang akan diambil dari golongan gaib. Oh gitu. Ya udah, kita bicara yang pada sampean saja, nggak usah bicara ke yang di luar jenengan. Ya. Kalau nanti kan nggak enak kita kan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga. Ini namanya ngobrol. Kadang kalah kan ya. Ngopi dulu. Jauh. Ngopi dulu. Berapa istrinya Mas Rangga? Saya satu saja. Yang benar. Ya. Allah. Dulu ketika saya masih fasik, ya bebas saya. Banyak. Tetapi sekarang satu saja. Oh gitu ya, setia ya gitu ya. Alhamdulillah. Anaknya banyak sudah. Alhamdulillah. Muslim semua ya. Iya begitu. Enak mana? Enak sekarang ya daripada dulu ya. Ya, alhamdulillah. Gini, usia panjenengan 4.000 tahun dan pernah fasik 1000 tahun dan pernah berbuat seperti itu, dan sekarang alhamdulillah walaupun lewat pertempuran akhirnya disini ikut beliau. Dan nggak semudah itu loh ikut beliau itu kan. Ya alhamdulillah. Dari goib yang lain-lain itu nggak semudah itu ikut beliau gitu loh. Walaupun sering dihina, sering direndahkan, sering dianggap yang aneh-aneh, tapi yang merasakan kan nikmat toh. Benar sekali. Ya alhamdulillah, diri manusia juga kan nikmat seperti ini. Saya baru merasakan. Gini Mas Rangga, tadi aku berdoa loh ya, saya nggak punya ilmu apa. Manusianya diperintah untuk berdoa pada Allah. Benar sekali. Jadi tidak tiba-tiba Anda datang ke sini, saya ingin tahu kok di Nusantara ini kok jadi itu sebuah negeri. Nusantara tahu kan? Ya jelas mengetahui. Kamu udah keliling kan? Ya. Kok negerinya itu subur makmur, gemah ripah loh jinawi, dan banyak kekayaan alamnya, sampai pernah diperebutkan oleh bangsa-bangsa luar sana itu. Kalau di dunia manusia jelas dipelajari. Mungkin tanah subur karena banyak gunung berapi yang ini kan gitu ya kan. Sekarang sisi goibnya apa? Bisakah asal muasal kok Nusantara ini itu negeri yang subur makmur, yang jinawi, banyak kain alamnya? Bagaimana cerita? Alhamdulillah. Coba. Apa yang boleh dikatakan akan saya katakan. Silakan. Tetapi yang belum waktunya dikatakan, saya belum berani menyebutkan di sini. Oke. Secara gaib, hakikat dari Nusantara ini, kenapa semua dari ujung timur sampai ujung barat, dari Sabang sampai Merauke, kesuburan yang ada di Nusantara ini, tanyalah subur semuanya. Itu semuanya, jika ditarik semuanya ke atas, itu semuanya sudah hakikatnya, sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dari semuanya itu pasti ada tujuan di mana yang nantinya akan dinikmati manusia-manusia, entah itu di Nusantara ataupun dari orang-orang yang memasuki Nusantara ataupun di negara-negara di luar Nusantara itu. Di mana tanah yang subur itu nantinya akan bisa membuat seluruh umat terutama yang ada di Nusantara ini menikmati hasil yang ada, entah itu di dalam bumi ataupun di tanah yang persawahan, perkebunan, ataupun semuanya isi yang ada di bumi ini. Nantinya suatu saat itu ada tujuan tertentu, di mana jika seseorang yang mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala sudah muncul, di situ juga tanah-tanah yang subur akan menjadi lebih subur lagi. Yang ada di dalam bumi yang saat ini belum keluar semuanya akan keluar dan akan bisa dimanfaatkan dari masyarakat-masyarakat yang ada di Nusantara ini ataupun di seluruh di dunia ini. Hakikatnya dari tanah di Nusantara ini yang subur
nantinya dari kesuburan itu akan dinikmati manusia, di mana manusia itu semuanya akan makmur, akan bisa menikmati semuanya. Gitu. Dari tanah-tanah kesuburan di Nusantara ini, itu dulu semenjak dari kerajaan Majapahit, dari situlah tanah Nusantara itu dikenal. Di luar dari Nusantara ini sendiri, orang-orang di luar Nusantara ini memperebutkan apa yang ada di dalam tanah di Nusantara ini. Dia sudah mengetahuinya bahwa di Nusantara ini, di sisi lain tanah yang subur, di bawah tanah ini ada harta yang sangat berharga. Maka dari itu orang-orang luar sana ingin merebut tanah yang ada di Nusantara ini. Gitu. Terus ini, apa yang Anda tahu kenapa Nusantara itu tanahnya kok beda dengan tanah di luar Nusantara? Apa hubungannya dengan, saya pernah mendengar bahwa nenek moyang manusia Nabi Adam alaihissalam itu pertama turun juga di bumi Nusantara. Ya. Ada nggak asal muasal kaitan dengan itu? Dia cerita. Jelas ada. Ya ceritakan. Tetapi saya tidak bisa menyebutkan karena itu sangat panjang. Yang proses itu untuk tahun-tahun yang akan mendatang itu akan terjadi. Apa itu? Di mana dari tanah yang sangat subur ini, proses yang akan datang di tahun-tahun mendatang akan berubah. Jadi apa? Berubah menjadi tidak subur lagi. Dengan arti tidak subur, karena dari pacaklik yang akan ada di Nusantara ini, di mana kesuburan dari tanah-tanah yang saat ini bisa dinikmati manusia-manusia sekarang, itu di suatu nanti akan berubah, akan dipending lah kalau di bahasa manusia. Dan ketika dari manusia yang sangat mulia itu sudah muncul kehadirannya, dari situlah tanah yang menjadi pacaklik itu akan dibuka kembali dengan piranti-piranti, entah itu harta yang ada di dalam bumi ataupun berupa apapun, itu akan muncul semuanya. Gitu. Ada proses seperti itu ya. Selama ini kan subur makmur, ya tanami apa aja tumbuh, kan gitu mudah lah prosesnya. Kok tadi Mas Angga mengatakan akan jadi proses suatu, aku bilang mandul, bahkan berupa ceklek, tanah nggak subur. Itu apa? Kenapa bisa begitu? Hakikatnya pembersihan, entah itu yang ada di dalam bumi ataupun yang di atasnya. Semuanya dibersihkan, entah itu dari golongan-golongan manusia yang sudah mengotorinya. Itu hakikat pembersihan terbentuk manusia. Karena dari leluhur-leluhur kalian, terutama dari kerajaan Majapahit terdahulu, yang pada zaman terdahulu tanah yang subur bisa dimanfaatkan, bisa dibagi rata dengan masyarakat semuanya. Itu tidak seperti sekarang. Tanah sekarang menjadi perebutan, entah itu perebutan dari orang-orang penting yang ada di negara ini, ataupun orang-orang yang ada di luaran sana. Dan nantinya orang-orang yang tidak adil, yang memperebutkan tanah-tanah itu, yang menguasai tanah itu, akan luluh lantak dan diganti dengan sistem yang dibangun dari seseorang yang mulia di sisi Allah itu. Gitu. Terus pembersihan kalau begitu ya. Ada pacaklik kayak gitu. Saya jadi bayangkan ini. Ya Allah. Penduduk Nusantara ini sekian ratus juta lah katakan. Semisal kejadian paceklik, makan susah, cari makan susah, itu apa enggak timbul suatu bencana luar biasa di dunia manusia? Sangat besar sekali. Bencana-bencana saat ini itu belum seberapa. Masih banyak orang yang bisa menikmati makanan, masih bisa menikmati keuangan yang dia miliki saat ini. Ya. Pada saat masa pembersihan itu tidak akan ada gunanya. Bagi masyarakat-masyarakat yang paham apa yang harus dilakukan sajalah yang bisa melakukan perbuatan yang sangat benar.
di saat paceklik itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya pernah mendengar juga cerita nyata seperti ini disampaikan baru-baru saja. Tetapi di mana paceklik itu ada, pasti ada seseorang yang sangat mulia yang memberikan jalan agar tanah yang di mana tanah itu seharusnya paceklik, ada yang bisa subur, ada yang bisa makmur, bisa digunakan bagi masyarakat yang mengalami paceklik itu sendiri. Ini kembali di masa-masa paceklik itu ada beberapa orang yang bisa beri solusi lah katakan ya. Ini kelihatannya sudah ada yang mulai itu. Kan 1-2 orang bagaimana cukup untuk Nusantara? Ya. Pasti suatu saat nanti. Bukan hanya itu saja. Nanti yang sudah di jalur yang benar itu akan mengetahui dan akan melakukan apa yang harus dilakukannya. Seperti dari seseorang yang ada di sana yang sudah melakukan sekarang. Itu pasti akan ditiru, entah itu dari teman-temannya ataupun yang lainnya, itu pasti. Lah semacam yang ada di sekitar sini yang sanggup siapa bertani itu? Ya. Ayo. Pasti ada. Pasti. Dia walau alam itu kalau udah begini terjadi ya. Jadi kesuburan Nusantara ini saat akan timbul paceklik karena dalam untuk pembersihan gitu, tapi di kala-kala itu ada beberapa orang yang Allah kehendaki untuk beri solusi begitu. Benar sekali. Boleh disebutkan lebih, jangan terlalu eksplisit ya, kriteria orang-orang yang diizinkan Allah untuk memberi solusi agar orang itu bisa bertahan di paceklik itu orang yang macam mana? Manusia-manusia yang di mana di dalam kewajibannya telah dilaksanakan, syariat maupun hakikat dipelajari dengan benar. Pasti dari manusia-manusia yang seperti itu akan bisa memberikan solusi. Dan orang-orang seperti itu tidak banyak. Gini Mas Ronggo, buat pengetahuan saya, di dunia ini kan sudah dikuasai teknologi pertanian ya. Bagaimana biar tanah itu subur, dibajak, diairi pakai air pengairan jelas, pupuknya ini sekarang udah bagus lah pertanian itu, obat-obatnya pun wah, tanaman padi itu subur-subur, pakan pokok kan padi dari beras itu kan subur-subur. Nah, Anda mengatakan suatu saat ibu paceklik gini, teknologi yang sekarang dipunya itu bagaimana fungsinya? Apapun yang dilakukan manusia, entah itu yang dimiliki, entah itu teknologi dalam perpupukan ataupun apapun obat-obatan yang bisa membuat kesuburan tanah, pasti di dalamnya ada golongan yang bekerja. Jika suatu saat nanti paceklik itu datang dari golongan gaib yang bekerja yang ada di dalam teknologi manusia itu tidak diizinkan, pasti yang dilakukan manusia tidak akan bisa berhasil, tidak ada gunanya. Jadi lebih gampang diomongkan teknologi pertanian yang dulu sekarang nggak berfungsi ketika itu gitu. Ya. Allahu Akbar. Saya nggak bayangkan ada beberapa orang kelaparan kalau begitu. Ini berlaku di Nusantara saja atau bagaimana? Semuanya. Dunia. Tetapi terutama di Nusantara. Dulu. Ya nanti. Terutama di Nusantara untuk pembersihan yang sangat besar. Di sana-sana itu prosesnya bukan seperti itu lagi. Apa? Nah, itu krisis ekonomi dalam keuangan ataupun krisis-krisis yang lainnya itu akan dialami di suatu negara di luar Nusantara itu. Lebih parah lagi gitu kira-kira? Ya. Di mana mereka yang sudah menggebu-gebu negara itu mempunyai uang yang banyak. Bisa menghutangi negara apapun, nantinya akan stuck di posisi itu. Tidak akan bisa apa-apa. Meminta hutang ataupun meminjami hutang tidak akan bisa. Berlaku di Nusantara ini juga. Oke, ini kembali ke masalah tanah di Nusantara yang subur makmur, tiba-tiba itu paceklik. Terus Anda mengatakan ada beberapa orang yang Allah izinkan untuk beri solusi daripada bagaimana di masa-masa itu masih bisa bertahan gitu ya. Benar. Nah, itu untuk paceklik sendiri ya.
paceklik itu kekurangan apa itu manusia lah, bukan hanya makanan lah, mungkin air apa. Itu berlaku berapa tahun dunia manusia itu, masa-masa itu? Sebentar. Nah, Ya, kurang lebih 3 tahun. Astagfirullahaladzim, 3 tahun bukan katanya pendek itu. Ya sangat panjang Sangat bagi panjang. dunia manusia. Oke. Ini, ya Allah. Ternyata di dunia gaib sudah ada bercerita. Oh sini, Mbah Rangga kan dipesankan hadir ke sini. Mungkin ada sesuatu yang bisa Anda sampaikan pada kami atau pada manusia dalam menghadapi masa-masa seperti itu. Yang jelas, masa kesulitan itu Allah menghendaki karena pembersihan. Karena sudah sekian banyak kemasan yang buat manusia kan begitu. Bahkan teknologi yang canggih apapun tidak akan sanggup menanggulangi keadaan itu. Ya toh? Ya. Nah, sekarang apa nasihat Mbah Rangga, Pak masalahnya pada kami semua yang saya sampaikan untuk menghadapi masa-masa itu? Boleh cerita? Kembali ke jalan yang benar. Bertobat secara benar. Jika pertobatan kalian melalui amalia yang benar dan melalui guru yang benar, pasti ada jalan dan ada solusi yang akan bisa diterima manusia itu. Tetapi jika manusia itu tetap menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan apapun, entah itu alam, ya sudah, manusia itu tidak akan bertahan lama saat paceklik itu datang. Entah itu golongan yang telah membantunya mengambil upah ataupun dari golongan manusianya itu mati karena telah menolak apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dari golongan cahaya akan menghabisi manusia-manusia seperti itu. Terus bagaimana menurut Mas Rangga orang-orang yang terselamatkan dari masa-masa sulit seperti itu? Bisa cerita? Manusia yang dekat dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, pasti akan selamat di dalam keadaan paceklik itu. Oke. Kata-kata orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kata dekat sama Allah ini kan kriteria manusia kan bermacam-macam. Kan. Padahal Allah yang tahu lah. Kayaknya orang itu dekat sama Allah. Sekarang kriteria sekarang ini kan semuanya orang tuh banyak merasa dekat sama Allah. Ya. Nah, Sekali. Lebih khusus bagaimana Anda bisa cerita? Gue lebih paham soal itu ya. Coba. Saya sudah menjelaskan tadi. Belajarlah secara syariat maupun hakikat yang benar melalui guru pembimbing yang jelas. Oh gitu. Itu yang paling utama yang menjadi patokan. Jika manusia sudah beranggapan menyerahkan dirinya kepada Allah, tetapi di dalam hatinya, di dalam apa yang telah dia perbuat, seolah-olah mendekatkan diri Allah, itu ada nafsu yang ada di dalam hatinya. Bukan seperti itu. Tidak bisa itu. Apalagi yang dia jalankan itu tidak ada sambungan yang jelas. Ya sudah. Hanya di dalam dirinya sajalah yang bisa menikmatinya. Tidak sampai ke atas. Dari kata Mas Rangga, ada guru bimbing yang benar, ada ini. Sebanyak orang-orang yang merasa seperti itu, bagaimana Anda bisa menjelaskan? Manusia-manusia yang menganggap bahwa yang menjadi guru-guru mereka itu silsilahnya sampai ke Rasulullah. Sejatinya manusia itu belum mengetahui yang sebenar-benarnya. Banyak yang saat ini di dalam tubuh manusia yang seperti itu. Banyak dibelenggu dari golongan iblis. Entah itu golongan iblis dari amalan-amalan mereka ataupun dari bacaan-bacaan yang dia baca. Tetapi yang dia baca ataupun amalan-amalan yang dia baca, pasti ada keinginan yang ingin dia capai. Oh gitu, ada keinginan yang dicapai. Terus bagaimana cara pandangan Mas Rangga isi goib orang-orang yang telah selamatkan dari segi pribadi manusia itu, bagaimana cara dia punya amalan atau berbuat? Ya. Pandangan goib manusia-manusia yang selamat pada saat nanti, manusia-manusia yang berserah diri kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki Allah,
bersabar, ikhlas, pasti manusia itu akan selamat dengan jalan yang tidak disangka-sangka dari manusia itu. Setidaknya manusia yang ingin selamat nantinya tidak menghakimi entah itu alam ataupun dari orang-orang yang di luaran-luaran yang mempunyai petinggi-petinggi di suatu negara. Terus orang-orang yang terselamatkan itu dari segi mereka beribadah itu ada tujuan, ada keinginan, atau bagaimana Pak ceritakan? Jika orang yang seperti itu ketika keadaan itu datang, hidayah masuk kepada orang-orang seperti itu, bisa saja mereka bertobat dengan jalan yang benar. Tetapi jika hidayah itu sudah datang, kemudian ditolak, bahkan tidak diterima dari manusia yang seperti itu, dari golongan iblis pasti akan membelenggu semakin erat di dalam tubuh manusia itu. Dan untuk menerima solusi ataupun cara yang benar pada saat ataupun menghadapi situasi itu, tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada ketemunya. Jalan yang dia temukan nantinya. Oh begitu. Oke. Saya nggak mau tanya lagi masalah bagaimana orang-orang yang nanti udah pada paham lah. Cuma kalau sudah terlalu banyak iblis dalam tujuannya kan sulit juga menerima kan. Makanya bersyukurlah bagi manusia yang mudah menerima hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesuburan Nusantara ini tidak selamanya bertahan ya. Suatu saat akan timbul suatu masa sulit ya. Benar sekali. Entah paceklik atau apa kekurangan segala macam. Yang namanya paceklik itu bukan hanya di tanah yang subur menjadi tidak subur saja, tetapi entah itu air ataupun yang lain-lainnya itu juga akan dialami nantinya. Allah. Dan itu sudah cara Allah pembersihan. Dan di masa-masa itu ada beberapa orang yang Allah izin untuk memberi solusi gitu ya, sebagai untuk bukan penyelamat lah, untuk membantu pada manusia yang kesulitan, bagi yang dapat hidayah alhamdulillah, yang tidak ya terserah. Dan yang harus digarisbawahi, paceklik itu bukan hanya di alam saja, tetapi manusia-manusianya itu juga akan mengalami pembersihan. Banyak mati repot nanti itu. Ya tidak, itu semuanya sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang jalan untuk Nusantara ini berdiri kembali lagi, yaitu tanah menjadi subur, dikelola dengan seseorang yang adil, dan bisa dinikmati bagi umat-umat yang ada di Nusantara ini dengan adil dan rata. Itu sebagai suatu proses nantinya. Proses. Dan itu bukannya Nusantara saja ya, itu dunia seperti ya. Jadi apa yang ada sekarang akan diluruskan dulu, dibersihkan dulu, baru dibangun lagi begitu. Oke, terima kasih Mas Rangga atas keterangannya. Baik bertugas lagi. Sebelum kembali silakan diminum. Dinikmati dulu apa yang ada. Ya. Bismillah. Terima kasih, mohon maaf kurang sopan. Ya tidak apa-apa. Tidak adanya celean. Saya juga minta maaf. Kata-kata saya ada yang tidak sopan kepada kamu ataupun teman-teman kalian. Sama-sama. Semangat. Salam buat rekan berjuang di sana. Terima kasih keterangannya dan itu ya sekiranya boleh ada saran pada kami gitu ya. Oke. Terima kasih, monggo silakan kembali. Saya izin pamit dulu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Fresh kembali. Mohon sadar. Pemirsa, demikian dialog kami dengan makhluk gaib yang diizinkan datang ke sini masuk ke tubuhnya Mas Hamid. Maksud hati saya ingin tahu kenapa kok tanah Nusantara ini kok subur dibanding dengan tanah-tanah Nusantara, tapi ternyata yang diterangkan malah suatu saat mau ada masa-masa sulit di Nusantara maupun di luar Nusantara, di mana tanah yang subur, di mana yang makmur, suatu saat akan ada pembersihan sehingga timbullah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh manusia. Bahkan diterangkan tadi, diobrolkan, teknologi yang dimiliki manusia saat ini pun tidak akan mampu untuk menanggulangi daripada masa-masa sulit yang akan terjadi.
yang kejadiannya kurang lebih memakan waktu yang tadi disebutkan sekian tahun. Dan ada pesan-pesan juga bagaimana orang yang terselamatkan dan proses kesulitan paceklik itu dalam rangka apa juga sudah dijelaskan tadi oleh Goib yang masuk ke Mas Hamid tadi. Pemirsa, rentetan kejadian dunia dari awal sampai akhir nanti itu sudah menjadi kehendak dan takdir Allah. Apabila Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mungkin terjadi, pasti akan terjadi. Bagaimana sikap kita sebagai manusia? Termasuk konten saya kali ini, itu juga sudah menjadi kehendak Allah. Apabila ini kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya, karena dan hakiki hanya milik Allah. Kalau banyak kesalahan di sini, itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat bagi rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan tetap semangat dan istiqomah, dan rekan-rekan kami yang sudah mendapat petunjuk peluang untuk masalah penanggulangan daripada masa-masa itu tetap semangat. Terima kasih pemirsa. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat bagi kita manusia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.